Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar analisis real lagi. Kali ini kita akan membahas kenapa min kali min sama dengan plus atau bilangan negatif dikalikan bilangan negatif hasilnya sama dengan bilangan positif ya. Kita lihat teoremanya. Jika A kali B atau jika AB ya, AB lebih dari 0 atau positif ya, maka kemungkinan pertama adalah A-nya positif dan B-nya positif, atau A-nya negatif dan B-nya negatif. Nah, yang kedua inilah yang menyatakan bahwa bilangan negatif kalau kan bilangan negatif itu hasilnya yaitu AB hasilnya positif. Pembuktiannya sebagai berikut. Yang pertama kita catat bahwa AB positif ini mengimplikasikan bahwa A-nya tidak sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Ya, kita bahas seperti ini. Kalau kita punya A, B positif, nah tadi dikatakan bahwa A-nya tidak 0 dan B-nya tidak 0. Kenapa? Karena jika A-nya 0, maka A kali B sama dengan 0 ya. Padahal A kali B kan tidak 0 atau positif di sini. Kemudian jika B-nya sama dengan 0, ya A kali B harusnya 0. Ini sudah pernah dibuktikan ya. Kalau bilangan 0 dikalikan dengan sembarang bilangan hasilnya harus 0. Sementara ini AB-nya tidak 0. Kemudian menurut sifat trikotomi, kalau A-nya tidak 0, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah A-nya lebih dari 0 atau A-nya kurang dari 0. Untuk kemungkinan pertama, hanya lebih dari 0, maka kita akan punya 1/A lebih dari 0 juga ya. Jadi kalau A-nya positif, maka 1/A juga harus positif. Kenapa? Nah, karena kita tahu nih, kalau A dikalikan dengan 1/A itu kan sama dengan 1. Identitas perkalian ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan A-nya nggak 0. Kalau A-nya nggak 0, nggak ada 1/A. Nah, kenapa kalau A kalikan 1/A sama dengan 1 kemudian memaksa 1/A harus positif? Nah, kita tahu bahwa A-nya positif ya. A-nya dalam P, ya ini A lebih dari 0 dalam P. Kemudian 1 juga dalam P, sudah pernah dibuktikan ya. Pembuktiannya 1 di dalam P atau 1 lebih besar dari 0, teorema sebelumnya ya. Nah, ini sudah pernah dibuktikan. Oke, kemudian ini tadi A-nya positif, 1 juga di dalam P atau positif. Maka kalau ini positif, kemudian sana positif, maka yang tengah ini harus positif juga. Kenapa? Sifat urutan dari P ya. Jadi kalau A-nya positif, kemudian B-nya positif, maka dikalikan hasilnya positif. Jadi tertutup terhadap perkalian itu yang mengatakan bahwa atau yang menyebabkan bahwa 1/A juga harus positif ya. Jadi ini clear ya, kalau A-nya positif maka 1/A juga harus positif. Kemudian kita tahu bahwa B ini sama dengan 1/A kali AB. Nah, kalau 1/A ini positif, tadi sudah dibuktikan bahwa 1/A positif, kemudian AB-nya juga positif, ini yang diketahui di awal. Maka kalau positif kali positif juga positif, tertutup terhadap perkalian, ini bilangan positif. Jadi mau tidak mau ya B-nya ini di dalam P atau himpunan bilangan positif, atau B-nya sama dengan B-nya lebih dari 0. Jadi yang pertama nih, jika A-nya 0 maka B-nya jika A-nya lebih dari 0 maka B-nya lebih dari 0. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua ya mirip-mirip ya. Kemungkinan yang kedua kalau A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, maka yang di P-nya itu adalah negatif A. Jadi kalau A-nya kurang dari 0, maka yang berada di P adalah negatif A. Ini sudah ada teoremanya ya, sesuai sifat trikotomi ya. Saya ulangi, kalau A-nya kurang dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 0 juga,
maka yang di P ini adalah negatif A. Kita lihat dasarnya. Jadi kalau A itu di R, maka kemungkinan A nya di P ya. Tadi A nya nggak di P. Kemudian atau A nya sama dengan 0. Tadi A nya tidak sama dengan 0. Jadi A nya tidak di P atau kurang dari 0. Kemudian A nya tidak sama dengan 0, maka mau nggak mau negatif A yang berada di P atau negatif A yang lebih dari 0. Ini trikotomi ya. Kemudian kalau kita punya negatif A lebih dari 0 atau negatif A nya di P, maka otomatis negatif 1/A nya juga di P. Ya, pembuktinya mirip saja seperti ini. Jadi kita punya negatif 1/A berada di P. Ini pembuktiannya nih. Ya, mirip dengan yang sebelumnya. Karena kita punya negatif 1/A berada di P, maka kita punya negatif B sama dengan negatif 1/A dikalikan AB. Nah, nanti silakan, ini sudah pernah dibuktikan ya, silakan dicek lagi pembuktiannya bahwa negatif 1/A dikalikan AB itu akan sama dengan negatif B. Nah, karena tadi negatif 1/A itu di P, mana? Ini ya. Negatif 1/A itu di P. Oh, atau ini sama saja ini ya. Kemudian AB juga di P. Maka negatif 1/A dikalikan AB juga harus berada di P, tertutup terhadap perkalian. Artinya apa? Ya, artinya negatif B ini berada di P. Negatif B berada di P itu sama saja dengan B kurang dari 0. Jadi yang kedua ini, jika A nya kurang dari 0, B nya itu otomatis kurang dari 0, dengan catatan AB nya lebih dari 0. Oke, terbukti ya, dua hal ini, bahwa kalau AB nya positif maka kemungkinannya ada dua, yaitu keduanya positif, A nya positif, B nya positif, atau keduanya negatif, A nya negatif dan B nya negatif. Ini terbukti. Itulah kenapa negatif, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif itu harus hasilnya sama dengan positif. Oke, ini sudah terbukti ya, ini sama saja. Kemudian akibat dari teorema tersebut, dari teorema ini, akibatnya adalah kalau A B nya negatif, jadi kalau dua bilangan dikalikan hasilnya negatif, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama A nya negatif dan B nya positif, atau A nya yang positif dan B nya yang negatif. Jadi kalau dua bilangan dikalikan sama dengan negatif, maka kedua bilangan tersebut berbeda tanda ya, satunya positif, satunya negatif. Ini silahkan dibuktikan. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.